Al-Quran menarasikan dan juga Paulus menarasikan hal yang sama. Tak ada yang tahu tentang surga itu kayak mana. Apa yang Tuhan gambarkan di dalam Al-Quran itu hanya sebagai daya tarik kepada manusia yang cenderung kepada hal yang Tuhan gambarkan terhadap manusia. Hanya manusia laki-laki impoten dan yang munafik yang tidak ingin dibahagiakan dengan seorang wanita. Itu. Dan itulah Anda. Kalau kami umat Islam, kebahagiaan puncak selain dari menatap Allah, melihat wajah Allah, itu adalah bersama bergaul dengan istri-istri kami. Itu kebahagiaan yang paling indah. Kalau Anda nanti ternyata istri Anda tak ada artinya sama sekali, lalu buat apa kalian itu berkeluarga, menjalin bahagia, berumah tangga untuk apa? Kalau di Islam enggak, rumah tangga itu di dunia sampai di akhirat, itu di Islam. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Waktu dan tempat disilakan Mi, lanjut Mi. Silakan Bunda Rahma atau Bang Handi, lanjut. Ya, Oten yang waras, cerdas dan sopan aja yang naik kalau ya. ini Gurunda bagaimana nih? Di surgamu ini perkawinan anak domba ini. Mempelai Kristus. Ya, jadi Tuhanmu itu jadi mempelai. Jadi kalau yang laki-laki tuh gimana? Kan lubangmu bagaimana itu? Kalau yes, ke Tuhanmu pun laki-laki, kalian laki-laki. Sementara di sana ada perkawinan. Di surga ini mengapa mentus bol mempelai Kristus nih. Jadi Yesus jadi mempelai. Onelnya jangan diturunkan, ntar dulu Bunda. Onelnya sekali-kali Onel kalau Banjuma kau kan bertanya. Nah kalau kau bertanya, dengarkan dulu jawabannya. Habis ini baru kau ngomong lagi gitu. Kau bertanya, Banyuma menjelaskan, tapi kau ngoce juga gitu loh. Itu yang nggak bagus. Dan sekali-kali juga kau menjawab pertanyaan. Semua jawaban itu udah dijawab, dengerin dulu. Sekarang kau lagi jawab. Coba gambarkan keadaan surgamu. Kita mau dengerin, silakan. Ya bentar Onel, kita debat 1A aja ya. Kita debat 1A, Bang Juma sama Onel. Buka tema aja. Syaratnya kalau ditanya harus ngejawab ya. Syaratnya. Kalau enggak mending Anda turun aja secara terhormat daripada diturunkan. Enggak, dia mau dengerin dulu. Kita dengerin. Gambarkan keadaan surgamu Onel, silakan. Silakan gambarkan tentang surga lu. Oke, jangan di mute. Minta maaf sebelumnya. Saya cuma bertanya tadi. Udah jawab, jelasin dulu tentang surga lu. Mengenai Onel. Bisa nggak kau dengarkan bahasa Indonesia? Onel, kok saya ini bahasa Indonesia loh. Sekali-kali kau jelaskan di sini keadaan surgamu. Biar orang tertarik juga masuk surgamu gitu. Ya silakan. Oh iya. Kalau menurut saya, pribadi saya, surga di kita itu tidak mengenal hal yang sedemikian. Yang berpikir seperti pikiran duniawi itu tidak ada. Kalau di saya, menurut di surga saya, tidak berpikir seperti itu. Kita itu hidup cuman memuji dan melayani Kristus atau Allah sendiri. Cukup. Di surga. Menurut kamu, Onel, kamu di surga laki-laki menjadi laki-laki nanti di sana atau menjadi perempuan? Silakan. Kalau pribadi saya seperti laki-laki. Laki-laki. Apa fungsi alat kelaminmu nanti di surga? Silakan. Ya. Posisi alat kelamin itu kalau menurut saya tidak ada pemikiran untuk seperti itu lagi. Untuk masalah. Saya nanya, dengerin bahasa Indonesianya Onel, kau sekali-kali kooperatif sama saya ya. Apa fungsi ucokmu nanti di sana? Fungsinya apa? Tidak ada fungsinya hal-hal seperti itu, tidak ada pemikiran kita manusia tidak ada seperti itu. Bang, tinggal pantatmu yang berfungsi. Janganlah Bunda, ntar dulu saya belum nanya. Ya astagfirullah. Saya ulang ya, jangan diganggu Bunda, dia mau menjawab.
Apa fungsi ucokmu di sana? Apakah kencing doang atau dipakai 1 lawan 5? Silakan. Oh tidak, kalau saya tidak ada berfungsi dalam arti kita tidak berpikir hal sedemikian. Oke, cukup. Udah dijawab. Ucokmu tidak berfungsi. Kan udah dijawab ya. Oke, sekarang. Iya, Oke. seperti itu Bang. Oke. Sekarang apa fungsi wanita pesundal yang ada di surga? Tidak ada fungsi pesundal, tidak ada seperti pesundal tidak ada. Ada. Matius 21 nomor 31. Saya bacakan ya. Iya, oke, Saya bacakan dulu. bisa. Saya bacakan dulu. Boleh saya bacakan? Oke, baik. Baik. Oke. Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Yesus yang ngomong nih. Aku berkata Ya. kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Sekarang ini pertanyaannya, perempuan sundal sudah ada di sana menunggumu. Itu buat apa? Silakan. Nah, itu yang pertanyaan itu Abang Hendy pertanyaan itu salah, bukan seperti itu. Sekarang kalau begitu saya robah, apakah ada perempuan sundal di surga sekarang? Tidak ada. Ini tertulis. Tampilkan Bunda Rama. Tadi Bunda Rama suruh baca. Diam dulu di tempat. Tertulis itu bukan seperti Diam itu dulu di maknanya. tempat. Diam dulu di tempat. Saya kedain Bunda Rama buka benda itu. Matius 21:31. Biar Onel yang baca sendiri. Iya, kata pesundal bukan berarti pesundal di Diam surga. dulu. Kamu punya Bible nggak? Baca dulu. Baca dulu. Sudah, Bang Hendy baca aja. Ya, saya baca ya. Berarti kamu nggak punya Bible. Jawab Yesus. Kata Yesus kepada, ya ini nih. Bacain Bunda. Mic-nya Bunda Rama. Pada dia, jawab nih, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apa gunanya itu perempuan sundal di surgamu? Untuk kau tusuk-tusuk. Lanjut. Tanya Bunda dia biar dia jawab. Silakan jawab. Salah, itu tidak ada maknanya itu bukan seperti perempuan-perempuan pesundal yang ada di bumi, tapi hatinya bersih, mereka lebih Dengerin masuk dulu ke Onel. Allah. Perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Pertanyaan. Dengerin dulu pertanyaannya baru. Dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Kamu. B. Perempuan sundal. Jawab. Kalau saya bersama perempuan sundal, berarti otomatis Saya ulang pertanyaannya Onel bahasa Indonesia ya. Ya. Dengerin pertanyaannya berdasarkan data. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Kalau saya dengan pengampunan dosa, siapa yang hati bersih? Jawab dulu pertanyaannya Onel. Itu jawabannya Bang Hendy. Ini dengerin, jawabannya. dengerin Itu, dulu Bang. pertanyaannya. Dengerin berdasarkan data yang ada, siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Ayatnya salah Bang, bukan begitu Ini pertanyaannya. salah. Pertanyaannya bukan begitu. Oh, datanya salah. Jadi data ini salah. Pertanyaannya bukan begitu. Berarti Yesus bohong. Pertanyaannya bukan begitu Bang. Kalau begitu kau yang bertanya, terus kau yang jawab. Silakan. Nih gini. Kalau ayat seperti itu di dalam arti itu seperti mengampuni dosa. Siapa di dalam hati dia dengan hati yang bersih. Macam contoh yang bilang apa perempuan pesundal atau pemungut-pemungut cukai, dalam arti yang mereka orang kaya, mereka lebih berpikir. Onel, coba kau baca dulu data yang ada. Onel, kau Iya, baca itu dulu. saya baca itu kan Nah, coba kau baca dulu. Saya minta kamu nggak usah menjawab, Onel. Permintaan saya sekali ini kau ikuti permintaan kok. Saya nggak nanya, tapi kau hanya saya minta membaca saja. Iya, Ya, silakan dibaca. Ini saya kan baca Bang. Iya. Coba diturun lagi tuh ayatnya. Gedein sendiri Bunda Rama, bisa nggak digedein sendiri? Gedein, host. Aduh, sorry lagi. Gedein, sorry Bunda. Ketutup lagi. Gede sendiri. Coba dulu lagi Bunda Rama. Diulang Bunda Rama, gede sendiri. Yang bisa Moderator yang baca.
Moderator, Bang, moderator yang tutup. Iya, saya perbesari. Ya, tuh silakan Bunda dibuka. Suruh Onel membaca saja. Enggak usah dijawab, cukup baca Onel. Oke. Nih, baca. Ayat Nah, nih. berapa? 31 ke bawah. Boleh minta dari 30, 29, 30? Terserah baca semua, kasih Oke, Bunda. bisa. Yang atas lagi. Ya, seperti itu. Ini pertanyaan kan? Dijawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu? Itu namanya perumpamaan tentang pertanyaan kepada Yesus. Menerangkan, saya minta membaca saja. Silakan diulang lagi bacaannya. Kalau saya membaca, Abang, kalau terus pertanyaannya apa? Kalau Baca aja dulu, belum dibaca, baca dulu, diulang, baca. Oke. Ayat yang ke ini terus kah? 25 atau 24 begitu? Baca ya. Biasa baca yang ayat berapa, Bang? Ada di layar, mulai 29 ke bawah. Oh, 29 ke bawah. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah? Naikin Bunda. Naikin. Bunda. Itu di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, stop udah, stop udah dulu. Pertanyaannya adalah, dengerin dulu. Iya, pertanyaannya adalah, siapakah, dengerin dulu, kamu udah baca. Pertanyaannya adalah, siapakah yang duluan masuk surga? A, perempuan sundal. B, Onel. Jawab. Kalau saya, bisa saya saja juga yang masuk duluan. Menurut data. Iya kan, menurut data kan Abang, pertanyaannya kan Abang, menurut Abang Onel atau pesundal? Saya juga bisa bilang saya juga bisa masuk surga. Oke, kalau begitu apakah ada pesundal di surga? Tidak ada, Bang. Nah, ini datanya ada. Coba baca lagi 31 coba. Pesundal di bumi kalau sudah di surga beda. Ini pesundal yang masuk surga, Onel. Pesundal bisa merubah hidup. Iya kan, Bang? Kenapa kau merubah hidup orang ini tertulis? Ada aja kau. Iya kan? Coba baca lagi. Nah, coba baca. Nomor 31 baca lagi. Ya, baca lagi. Coba ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, nah itu dulu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Jadi berarti itu persamaan dari mereka. Baca dulu. Oh ya, akan mendahului kamu masuk ke kerajaan Allah. Oke, pertanyaan. Siapa yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Hah? Siapa? Belum tahu. Itu tertulis itu. Iya, gampang juga sesungguhnya. Dengerin dulu pertanyaan saya. Diam dulu. Iya. Berdasarkan dengerin dulu. Berdasarkan data yang kau baca, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Berdasarkan data. Jawab. Sekarang kalau pertanyaan gitu Bang Hendy, itu salah pertanyaannya. Itu perumpamaan loh. Saya perumpamaan lagi, karena dia perumpamaannya. Iya. Saya ulang ya. Berdasarkan karena belum ada yang masuk ke kerajaan Allah. Diam.
berdasarkan data yang ada sesuai perkataan Yesus. Saya ulang ya, berdasarkan data sesuai perkataan Yesus, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Jawab. Berdasarkan data, Onel. Jawab. Ya. Sesungguhnya itu perumpamaan. Jadi sesungguhnya siapa yang mau masuk kerajaan Allah duluan itu seperti yang apa yang Yesus katakan, bisa tuh pesundal atau pemucuk. Coba gue tanya netizen yang ada di sini sama yang ada di YouTube. Teman-teman dengerin dulu Anel. Kamu dengerin dulu jawaban orang yang berakal ya, yang pandai membaca bahasa Indonesia. Teman-teman yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, berdasarkan data yang ada, siapakah yang terdahulu menurut Yesus masuk ke surga? Silakan ditulis di bawah. Berdasarkan data yang ada menurut Yesus, siapakah yang terdahulu masuk surga? Diketik semua, diketik. Oke, abang bilang diam dulu. Iya, saya nggak minta kau menjawab. Netizen dulu yang menjawab. Yang di YouTube juga, Zulkifli Mabas. Onel diam dulu. 100% menjawab. Ya, sesuai dengan data, Onel diam dulu ya. Ya, 100% menjawab, diam dulu Onel. Berdasarkan hasil daripada pertanyaan dijawab oleh orang waras berdasarkan data, 100% menjawab wanita pesundal mendahului kamu. Onel keberatan, silakan dikeberatan. Jadi sekarang begini bang, kalau abang Indi bilang pesundal masuk ke surga, terus saya mau tanya pesundal apakah dia pesundal di surga? Itu datanya ada, Onel. Iya, datanya apa? Pesundal ke surga. Terus apakah dia di surga menjadi pesundal? Pertanyaan saya, apa fungsi wanita pesundal di surga? Saya bertanya abang Indi, bukan abang Indi tanya saya. Kenapa kau tanya saya? Orang datamu perempuan sundal kau masuk surga. Mereka masuk surga bukan berarti mereka menjadi pesundal, karena tidak iya, ada benar. Jadi surga kita tidak berarti ada yang di surgamu itu, Onel, berarti di surgamu ada wanita pesundal toh. Dan mereka bermakna karena dia udah kena dia kepalanya di sini, geser jantungnya nih. Oke. Itu sudah pusing kau jawab toh. Nah, sekarang saya minta kau jawab nih. Di dalam Bibelmu nih ya. Tuhanmu minta jatah perawan. Mau diapain tuh perawan tuh Tuhanmu? Apa tuh jatah perawan apa? Ini jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Yang perawan tuh minta Tuhan. Upetinya mana? Upetinya mana? Sahabat. Dan orang-orang yang 16.000 orang. Yang janda, Bang. Yang janda dan yang tidak perawan disuruh dimatikan. Bunuh. Tapi yang perawan disuruh sisa. Jangan kau membunuh yang belum bersuami atau masih perawan. Ternyata dia minta jatah 32 orang. Ini Tuhan. Mana? Aduh, apa? Nih. Itu apa? Tulisnya apa? Dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Maksudnya apa? Nah, katanya, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Disuruh bunuh semua yang sudah tidak perawan. Nih mana dia? Ini di apa? Ini di ayat apa, Bang? Bunda? Jadi Bibelmu. Iya, Bibel apa? Perjanjian lama. Oh, perjanjian lama. Berarti ini Alkitab kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Ya, karena kan masih nempel di Biblosmu, kecuali nggak nempel lagi. Iya, kita nggak kasih data itu. Iya, ini Alkitab kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Ya. Kan nempel di Bibelmu toh? Iya, Bunda, maksudnya saya bilang ini perjanjian lama. Masih pakai nih. Tanya dulu. Iya, udah. Ini terusin Iya. Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Bang. Sekalipun ini kau curi tapi kau pakai toh. Jadi kita kasih data kau ke bukan. Aduh, kau kenapa sih nih? Mana itu ya semua perawan disuruh? Semua perawan, semua janda disuruh bunuh, mana itu ya? Iya, ini sekarang itu? Ini perjanjian lama kitab kami kan, bukan kitab Yahudi kan? Iya toh?
Walau Bukan dengar, pasang kupingmu ya. Tidak. Sekalipun kau Saya ngomong colong, kau dulu. curi, tapi kau Bukan pakai. nyolong. Siapa yang nyolong? Ini Bukan kita kau punya toh. pakai. Nah, lo Iya, kenapa pakai terserah bilang kau, buat kita terserah. itu kenapa pakai buat Terserah. kita? Terus kenapa itu Intinya buat ada di buat kita? Bible kan? Itu punya Ada di kita toh. Bible kan? Nih. Iya. Nih. Selanjutnya Itu bukan orang-orang kitab yang itu Yahudi ya. perempuan, dengar dulu nih, Dan itu bukan kitab bacain nih. Yahudi, Ini di tapi Bible kita baca nih. kita orang Kristen. Selanjutnya orang-orang yang perempuan orang yang belum Kristen. pernah bersetubuh. Aduh, kenapa sih kau ini? Nih. Makanya Bunda Rama, tapi intinya Selanjutnya jangan orang-orang, ngomong. kamu dengar dulu dong. Kalau Bilang kita itu baca kitab Bible, Yahudi. jangan kau diam dulu. Iya, terserah kau. Intinya ini Jangan menjadi bilang kita Bible maling bukan? ya. Jangan bilang kita Selanjutnya maling-maling orang-orang ya. itu perempuan-perempuan bilang yang itu. belum Onel, pernah bersetubuh. tar dulu. Onel, kalau Bunda Rama ngomong, kau simak dulu. Abis ini kau ngomong, kau nggak diganggu gitu loh ya. Oke, Oke, sekarang, baik. Kenapa kau takut sekarang lagi? tar dulu. Diam dulu. Onel mau bicara dulu atau Bunda Rama dulu, Onel? Iya, saya. Ya, silakan. Ya. Intinya Bang Hendi, Bunda Rama, tolong ya kalau berbicara mengenai ayat perjanjian lama, tolong jangan bilang kita umat Kristen mencuri atau bilang ayat dari kitab perjanjian lama Yahudi punya apa. Itu bukan. Itu kitab yang sudah tertera untuk kami sebagai umat pengikut Kristus. Ya, terserah. Perjanjian lama dan Walaupun biru. katanya Biarin dulu. Perjanjian Supaya lama nanti nggak diganggu. dan baru, ya. Tolong jangan bilang kita maling apa segala macam, karena itu pembahasannya Cukup. kita juga Cukup ya. Ingat. Oke, sekarang Bunda Rama yang ngomong. Anda diam dulu ya. Boleh? Oke, silakan Bunda. ya Bang ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan, aduh aku pakai pulpen aja dah. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, nih Mbak, ini datanya ya, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Bla bla ke bawah. Ini belum diceritakan pembunuhan ya. Berarti di atas. Mana dia? Nih. Bunda Rama, Bunda Rama. Tapi Kan belum siap. Entar dulu, Nel. dah sabarlah kau. Ini Tuhanmu melarang membunuh yang masih perawan karena dia mau jatah. Tuhanmu rakus juga Masa dia bunuh yang janda-janda dan yang sudah bersetubuh. Tapi yang perawan disisain. Ternyata dia mau jatah. 34 tadi dia jatah ya. Dia mau Itu upetin. Mana berbicara dia? untuk siapa? Nel, nah, belum kau ditanya habis ini baru Anda lagi. Tunggu. Mana dia? Ini perintahnya di sini. Ini saya nanya, kesimpulannya kan kita udah pada tahu. Di situ upeti perang. Pertanyaannya Onel, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh membunuh perawan? Kenapa yang harus dibunuh yang bukan perawan? Perawan itu buat apa ke Tuhanmu? Jawab. Udah. Ini datanya. Bunda. Kita kasih data dulu Bang. Bapak nanti dia bilang marah lagi datanya. Maka sekarang bunuhlah ya. Semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki suruh bunuh. Haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Bagimu yang belum bersetubuh dibiarkan hidup. Ternyata ujung-ujungnya rampasan perang ini dia minta jatah. Nih, Jatah disisain apa? jatah. Udah, makanya Bunda dengarkan biar dia jawab, dia nggak panjang. Pertanyaannya Onel adalah berdasarkan data yang ada, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh dibunuh yang perawan? Perawan itu buat siapa? Silakan dijawab. Tidak ada bilang perawan buat siapa, tapi karena mereka itu suci. Jadi Siapa tidak perawan? perlu. Pertanyaannya bukan itu. Jawabannya itu Bang. Perawan itu buat siapa? Jawabannya itu. Ya enggak, pertanyaannya perawan itu buat siapa? Intinya bukan buat siapa, saya tidak tahu, tapi intinya suci karena mereka suci. Tahu, dia tidak tahu. Tidak, Bunda lagi, salah. Bunda Rama lagi. Diam dulu, dia tidak tahu. Silakan Bunda. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ini yang masih perawan nih. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu itu rakus? Dia minta yang perawan. Sementara yang tidak perawan lagi disuruh bunuh semua. Tuhan apa ini? Masa perawan aja yang minta disisain, jangan dibunuh. Tadi itu diceritakan semua, bunuhlah semua yang Gini, Onel, itu pertanyaannya nomor 40.
dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan minta upeti 32 orang? Silakan. Ya, kalau Abang Indi ngomong itu begini, kalau kita membaca Alkitab itu bukan seperti itu. Kita menjelaskannya bukan seperti satu ayat lalu kita menjelaskan, menjawab dari pertanyaan tersebut, tapi kita membaca itu dari bilangan. Oh ya, bilangan 31. Oke, silakan baca. Silakan baca Kehidupannya Onel. seperti apa dari 1 mengenai jarahan. Mengenai jarahan. Onel, ini mengenai jarahannya Kalau ya. mengenai jarahan, ya saya menjawab sedikit. Mengenai jarahan itu Allah berbicara kepada Musa atau untuk bangsa Israel. Kalau mereka memerangi orang, jangan membunuh atau ini yang Nah, kita masih baca ya. berawan. Kau diam. Karena mereka Kau itu diam, kita suci, baca. tidak bercacat Diam celah. dulu. Padahal diam dulu, kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan ya, yang tadi yang disuruh buni dan yang disisain itu yang perawan, manusia yang disisain yang perawan nih. Engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala-kepala puak umat itu, lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain, dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500. Dengar, oke, saya sudah saya pahami. Saya sudah Kau diam. pahami. Enggak, kita selesaiin dulu, selesaiin ya. Saya biasa sudah 500 pahami, masih baca dari terus. lembu dan keledai. Kenapa enggak di-mute ya, ini cerewet kali kau ini Onel. Diam dulu, ini Bibelmu ini. Baik dari lembu dan keledai dan dari kambing Makanya saya sudah pahami. Dari setengah yang telah didapat, mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eliezer sebagai persembahan kepada khusus bagi Tuhan. Tetapi dari setengah lagi yang untuk orang Israel harus engkau mengambil satu ambillah dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu dan keledai dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah Laskar itu berjumlah 670 sekian ribu domba dan 72.000 ekor lembu dan 61 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang itu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh ya, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah menjadi bagian orang-orang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu adalah 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 72 ekor, keledai 32.500 jadi dan 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Orang-orang ini yang perawan ini ya, Tuhan mendapat upeti 32 orang nih upeti nih. Dan ini hebatnya yang perawan. Tuhan mendapat upetinya nih. Apa? Terus dia mau kenapa perawannya kenapa tuh? Dia mau apain nih Tuhan yang perawan nih? Dia mau pecahin juga nih. Apa nih? Dia mau main-mainkan atau dia mau apain nih? Karena dia mesti disisain yang perawan. Dia minta disisain yang perawan loh. Janda yang sudah bersetubuh disuruh bunuh. Apa baik. Itu Tuhan itu? Nakal juga Tuhanmu kalau gitu. Sudah. Oke, sudah. Oh ya sudah. Ya kenapa? Tuhan disisain perawan. Dalam ayat Bible itu apakah disisain? Iya, dengar dulu. Disisain perawan itu apakah di ayat tersebut mengatakan bahwa Allahnya Israel mau memecah perawan-perawan tersebut? Makanya saya tanya ke kamu. Tanya ke kamu, ini perawan-perawan ini mau diapain? Makanya saya bilang itu bukan Allah Israel, itu Allah Kristen. Ya mau diapain tuh? Mengakui dia itu Tuhannya Israel. Jangan tambah-tambah dulu. Bukan tambah-tambah, itu kan Bible. Lah kita kan menyembah Allah Israel. Enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Jangan nambah-nambah dulu, kita bahas di situ. Enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Itu kan menurut kamu. Pertanyaan ini kan kita berbicara di perjanjian lama. Belum. Mau diapain nih Bang? Nih yang perawan ini. Tuhan mau ngapain yang perawan nih? Minta disisain.
32 orang ini. Ini 32 orang ini Mereka Tuhanmu. itu tidak ada apa-apanya, tidak ngapa-ngapain. Kan kapan di Bible kita tertulis menyisakan perawan itu untuk mau dieksekusi untuk dari Allah? Ya Mana? kenapa yang Tidak ada. yang tidak perawan? Kenapa Lalu yang tidak perawan emangnya dibunuh disimpan semua? di situ? Onel, yang tidak perawan Terus? dibunuh semua, yang sudah bersuami dibunuh semua tuh perempuan-perempuan yang sudah bersuami atau tidak perawan. Nah, itu dibunuh semua. Dia minta disisain yang perawan. Nah, karena Dia mau mereka- apain ya, perawan kalau tuh? di sisa perawan, Tuhan meminta kalau perawan karena mereka suci. Ya makanya mau diapain? Emangnya mau apa disodok? Kan tidak ada di Bible mengatakan begitu disodok, tidak ada. Makanya aku bilang, baca Bibelmu dulu Tidak sebelum kau ada. macam-macam. Lah, Makanya kenapa Tuhan Bunda, membunuh yang di sini semua yang sudah bersuami dan tidak perawan disuruh bunuh. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32 Bunda ribu Rama, orang. Ini itu lucu. yang belum bersetubuh nih. Sementara yang Ayat-ayat sudah itu- bersetubuh, itu berbicara ini lain. Tuhanmu namanya kurang Ya ajar Tuhanmu nih. Masa kamu yang berbicara- bersetubuh dibunuh? Sekarang begini, kamu bilang Eh. Tuhan kita kurang ajar. Emangnya di tanya situ kau. ayat Alkitab kita Iya dilihat karena itu yang Tuhannya kurang ajar. bersetubuh disuruh bunuh bang. Kamu, Karena yang sudah Bunda Rama, bersetubuh kau dan itu tidak yang perawan berbicara itu yang dibunuh. kurang ajar. Kamu berbicara Nah, bilang dengar Tuhannya dulu. kurang ajar. Mana? Di Dengar situ dulu. di Alkitab Dengar Bible dulu. kita Allah kita bilang kurang Di ajar. mana? Dengar dulu. Di mana keadilannya dia sebagai Tuhan? Kenapa yang Diadilkan. tidak perawan dibunuh dan yang sudah bersetubuh dibunuh? Di mana keadilannya? Itu beda Kurang ajar konteks itu. pada zaman itu. Konteks beda pada zaman konteks. itu beda, itu zamannya berperang. Ya kenapa? Bani Israel melawan bangsa-bangsa lain. Kalau mau membunuh, Itu Oten, Allah kalau mau menyuruh membunuh Musa dengan semua bangsa dibunuh. Israel. Dengar, kenapa enggak Allah biar enggak menyuruh ribut? Musa menyerang bangsa-bangsa lain. Stop Jadi dulu, itu stop tidak dulu. ada. Onel, diam dulu, dengarkan abang mau dulu ya. Biarkan dulu Bunda Rama bertanya. Habis ini kamu lagi yang ngomong. Jangan tabrak-tabrakan ya. Onel, dengarkan dulu. Bunda Rama di poinnya apa yang mau ditanya? Saya ini tanya, kenapa Tuhan yang di Bang, semua perempuan yang sudah bersuami, yang tidak perawan lagi dibunuh. Tapi disisain yang masih perawan. Cukup. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh disisain. Oke, pertanyaannya Onel. Tuhan. Onel, udah Bunda, pertanyaannya kenapa yang perawan dibiarkan hidup, yang sudah bersuami dibunuh? Kenapa bisa begitu? Onel bicara. Silakan. Kalau menurut saya, pandangan saya kan saya bilang, kalau yang mereka tuh masih perawan itu dianggap suci mungkin bagi Allah. Itu kan saya bilang begitu. Oh iya, Anda Terus, udah jawab. Jadi perawan itu dianggap suci, mungkin dianggap suci jadi nggak dibunuh gitu ya jawabanmu Onel. itu menurut pandangan saya. Oke, pandangan kamu. Baik. Silakan Bunda, pandangan Onel mungkin. Ya, ada kata mungkinnya Bunda, silakan. Berarti Tuhanmu tidak adil. Dia sebagai Tuhan nggak adil. Kok cuma yang perawan yang tidak dibunuh? Yang sudah bersuami dan tidak perawan lagi dimatikan semua. Tuhan apa? Pilih-pilih dia, pilih Oke, kasih. sudah. Makanya saya bilang Bunda Rama, Apalagi? kalau Anda bilang pilih kasih, terus kenapa Tuhan mengizinkan mereka berperang melawan bangsa lain? Kalau kau bilang kata pilih kasih, kalau gitu kenapa Tuhan berperang, suruh bangsa Israel berperang? Ya nggak Saya tahu tanya. itu Tuhanmu toh, kejam toh. Hah? Tuhanmu kejam toh. Kenapa mereka Ya bisa Tuhanmu berperang? kejam toh. Nah, makanya Selain karena Tuhanmu, selain pada Tuhanmu zaman menyuruh itu, berperang, dengar yang dulu, sudah dengar bersuami, dulu, yang dengar. tidak perawan. Nah, pertanyaannya, gimana cara mengetahui yang tidak perawan tuh? Apa dia tes drive dulu? Dengar. Gimana caranya? Saya tanya dulu kau ini. Saya bilang Cara mengetahui. dulu, zaman dulu bangsa Israel itu kan dijajah oleh bangsa Intinya Tuhan Mesir, tidak adil. banyak dijajah. Jadi pada zaman itu Allah menyuruh Musa saja bisa membunuh. Nah, Musa sebelum mengenal Allah dia itu saya bahas itu. membunuh Saya orang Mesir. bahas Itu saja bisa Tuhanmu membunuh. itu membunuh. Iya, makanya saya menjelaskan apa yang terjadi Gini, pada gini, zaman gini, di gini. Onel, ayat gini. tersebut. Apa Zaman-zaman itu salahnya namanya perang. perempuan yang sudah bersuami dibunuh? Salahnya apa? Silakan Onel. Onel, bahasa Indonesia Onel.
Apa salahnya Bagaimana? perempuan yang sudah bersuami dibunuh? Salahnya apa? Silakan. Perempuan Yang sudah bersuami dibunuh. itu makanya kita bilang kita kalau pemikiran kita itu kita baca ayat-ayat tersebut dulu dari pertama sampai akhir baru kita tahu arti dari Apakah tersebut. oke Kalau apakah cuma kamu sudah baca Onel ayat-ayat diam cuma dulu ayat, Onel lalu Onel kita diam membahas, apakah kita belum iya dia paham. dulu Onel diam apakah kamu sudah membacanya? Itu saya bilang saya belum memahami sampai Belum sedekat memahami cukup. Jadi Nah, data yang Bunda Rama bawa dia belum paham Bunda karena dia belum membacanya. Begitu kan Bukan. Onel? tapi Bunda Rama cuma membaca Kamu juga Onel. Cuma Begini ayat. Onel. Terus Kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Saya belum menguasai itu karena saya belum membacanya. Jangan Bukan jawab. Begitu. Oke, betul. Tapi begini, Bang Endi. Udah Onel. Onel diam. Jawabanmu kita udah dengar. Kamu belum membacanya, artinya kamu nggak bisa menjawab, betul? Oke, tapi Oke, itu cukup. pertanyaannya Bunda ganti topik. Dia belum menguasai itu karena dia belum membacanya. Lanjut. Begini. Sebelum kita ganti Diam. topik, Sebelum saya- kita ganti topik, saya berbicara, saya kembali dengar lagi ya. dulu. Ini terakhir Saya nih, bilang, Onel, saya- terakhir. Udah Bunda, nggak udah. Terakhir tuh, Onel. Percuma balik Bunda. lagi. Poinnya aja yang ku sampaikan ya, poinnya ya. Tuhan itu tidak adil. Dia membunuh yang sudah bersuami dan yang pernah bersetubuh. Tetapi dia sisain perempuan yang belum pernah Itu bersetubuh. Bunda Rama tidak adil, mengerti. oke. Tuan. Udah stop, udah dia nggak kuasai Bunda sekarang. Ke Galatia 3 nomor 13. Kembali ke topik semula. Ya, kita balik ke Ya. perjanjian baru lagi. Enggak. Galatia 3:13 Onel. Ya, perjanjian Siapakah baru. yang Tuan. Diam dulu Onel, saya kan moderatorin Onel. Kan saya abang, masa kau nggak dengerin gua sih? Oke. Galatia 3 nomor 13. Kembali Di sini ke jam topik semula. Bang Tunggu Endi, ya. jam 2. Onel baca dulu ya. Saya mau bobo. Besok Ya habis ini tunggu 10 menit, 15 menit lah ya. Nah, ini nomor 13 kau baca Onel. Ini yang Kristen ini mungkin ada yang banyak ya sudah. Enggak, kau baca dulu ini sebentar. Nomor 13 ya. Kenapa? Baca dulu. Kristus telah mati, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus kenapa? Pertanyaannya, siapa yang menjadi kutuk di sini? Kristus Jadi kau akui Tuhanmu terkutuk? jelas karena dia Terima kasih Onel, jujur ya menebus Bunda. dosa kita. Jadi kau mengakui menyembah Tuhan yang terkutuk? Itu menurut pandangan kalian. Tambah Menurut satu pandangan, berarti 8 orang yang mengakui. 8 orang sudah mengakui. menurut pandangan kalian sebagai umat muslim. Kalau gitu saya ulang pertanyaannya Onel. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Itu menurut pendapat kalian. Bertanya ini bukan pendapat, bertanya. Iya, itu kan saya bilang menurut pendapat kalian umat Islam. Itu kan menurut pendapat kalian. Coba baca lagi 13-nya Onel. Coba baca lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapakah yang terkutuk di situ Onel? Kristus. Oke, terima kasih. Selesai. Iya, Beres. iya, Dia memang udah mengakui, beres. udah beres, udah. iya, Dia udah jelas. Dan tempatnya orang terkutuk neraka jahanam bersama iblis. Baca Matius. Kamu sudah tahu. Emangnya Bunda Rama sudah tahu kita masuk neraka. Ya kan ada data. Hah? Ini kita lihat ya. Kamu manusia, Kita lihat, bukan Matius. Tuhan. Dilihat Kamu manusia kita di Matius biasa. nih. benar kata Yang punya Al-Quran, dosa. semoga kita dijauhkan dari setan yang terkutuk. Nih. Makanya mengerti ayat, Ini mengerti nih. ayat tersebut. Nih. Dibaca. Baca nih. Harus pahami Hai, ayat kamu- tersebut. Dengar dulu. Hai kamu orang-orang terkutuk nih ya. Hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Api kekal neraka. Orang-orang terkutuk, kau sudah mengiyakan Tuhanmu terkutuk. Jadi tempatnya Tuhanmu di neraka bersama iblis. Kata dia pun ya
Kamu itu tidak mengerti dalam ayat-ayat Bible kami. Kamu tidak mengimani. Bagaimana kamu bisa mengimani kalau kamu membaca untuk menyalahkan Kau ayat-ayat ini, tersebut? ini untuk Kamu- kau supaya Iya. otakmu jalan, Makanya supaya saya bilang akalmu otak berfungsi. kamu Ini untuk itu- kau. Bunda Untuk kau Rama, supaya akalmu berfungsi. kau tidak mengerti. Kau bersihkan Kamu akalmu. mencomot ayat, terus kamu menyalahkan ayat-ayat tersebut kepada kami karena kamu tidak mengimani Kau ayat kan- tersebut. Bagaimana Kau kamu kan bisa sudah mengimani? bro. Ya udah, Itu. biar nggak debat Kau kan sudah- kusir. Ya udah, biar nggak debat kusir. Jelasin ayat ini. Jelasin, Nel. Begini, Bang, Jelasin. saya bilang, bagaimana bisa kalian dari umat Muslim Bang Jibril aja, Bang Jibril. Bible kami, lalu kamu bilang kita itu yang salah? Itu salah sekali. Nah, kita nggak sebenarnya menyalahin Bible, abangmu dengarkan dulu ngomong abangmu ya, Onel ya. Sebenarnya tadi kau udah akui bahwa Yesus terkutuk. Sebenarnya kuncinya di situ udah ya. Selesai Iya. sudah sebenarnya. Ya emang kenapa, Bang? Kalau bilang begitu pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengutuk Yesus? apaan? Siapa yang mengutuk Tuhanmu? Loh, itu pertanyaan dari kamu itu, makanya saya bilang pertanyaan kalian itu tidak ada seperti itu harusnya. Ya udah, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya harus gimana? Sekarang begini, saya menjawab Ya, aja. pertanyaannya harus gimana? Pertanyaan kita harus gimana? Inti dari semuanya itu, Yesus mati untuk kita manusia, menebus dosa kami, umat. Ya, matinya umat secara apa? manusia. Disalib. Ya, secara apa disalib? Secara Terkutuk atau tidak disalib? Sekarang saya tanya, Ye. pada zaman itu, dengar dulu, host dengar. Kita dengerin, kita Pada adil. zaman itu